kelima. Yuk bareng-bareng. Yuk 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkegiatan bermandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Itu tadi dalam P5 ada beberapa dimensi ya. Ada beberapa dimensi. Jadi dalam P5 ada beberapa dimensi yang harus kita jadikan acuan supaya pembelajaran itu tercapai. Nah, pada pagi hari ini di semester 2 kita akan ambil tema yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan topik sampahku, kreasiku. Nah, Nana udah tahu belum tentang sampah? Tahu atau belum? Pastinya Nana ada yang tahu, ada yang belum. Jadi kita lihat bersama-sama video tentang sampah ya. Kita amati ya. Sambil mengamati video tentang sampah, silakan kalian anak-anak mencatat ya. Mencatat yang merasa penting. Jadi kalian silakan keluarkan buku catatan kalian. Yuk, keluarkan buku catatan kalian sambil mengamati videonya ya. Nanti dicatat yang merasa videonya. Silakan dilihat di depan. Sampah adalah material sisa yang sudah tidak diinginkan lagi setelah berakhirnya suatu proses. Maaf, videonya nggak ada suaranya. Perhatikan aja. Coba perhatikan di depan. Tuh. Yang pertama sampah organik dan sampah anorganik. Perhatikan. Kelihatan kan? Tuh, sampah organik nih. Berupa sekarang sampah anorganik. Jenisnya sampah yang tidak dapat membusuk. Bukan bahan mengolah. Itu sampah anorganik. Seperti botol, plastik, kaleng, itu sampah anorganik. Terus yang terakhir jenis sampah B3 ya. Jenis sampah B3 bahan beracun dan berbahaya seperti ada bekas deterjen ya, bekas obat nyamuk, bekas baterai. Itu contoh-contoh sampah. Sudah siapa kamu memilah sampah? Sudah siap? Oke. Itu tadi video tentang sampah. Sampah apa tadi anak-anak? Apa sampah ya? Suatu barang yang tidak lagi digunakan manusia. Oke, itu tadi sampah ya. Jadi anak-anak sudah tahu. Kasih aplaus untuk Alia. Oke, sampah ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis. Jenis Ilma? Organik, anorganik, dan B3. Oke. Jenis ada 3 jenis. Jenis organik, anorganik, dan B3. Contoh sampah organik itu gimana? Si Mawar. Seperti apa? Sisa makanan, buah, sayur, dan dahan yang kering. Itu contoh bahan organik. Terus yang non organik apa? Anji apa? Apa Anji? Plastik. Plastik.
namanya kompos. Terus yang jenis yang non organik seperti apa? Plastik, botol aqua itu bisa digunakan untuk kotak pensil, pot bunga, tas. Yang bekas deterjen bisa digunakan untuk tas atau taplak meja ya. Yang B3 bisa didaur ulang kembali, tapi hanya orang-orang yang khusus yang mempunyai keahlian khusus. Oke. Tadi tentang sampah dan jenisnya. Udah paham belum anak-anak? Jadi sampah kalau tidak bisa mengelolanya, kalau kita tidak bisa mengelolanya sampah dengan baik, maka akan menimbulkan apa anak-anak? Kebanjiran, interrais, terus apa lagi? Bau yang tidak sedap, terus apa lagi? Sarang penyakit. Oke ya, sarang penyakit. Maka dari itu kita harus bisa menjaga kebersihan lingkungan supaya lingkungan kita menjadi bersih. Oke. Ini tugas kelompok tentang mengamati video sampah tadi ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Silakan kalian tulis namanya dan kelompoknya. Oke, salah satu ada yang tulis kan? Yuk. Diperhatikan, dikasih nama ya. Identitasnya dikasih. Dibaca, tugasnya disuruh apa? Itu suruh ngamati ya. Oke. Ini salah satu. Nih. Kelompok berapa? 2. Ditulis ini kelompok 2. Jangan lupa. Fokus. Ayo dibaca, dikerjakan yang kompak ya. Yang kompak. Sesuai pertanyaannya dijawab ya. Jangan lupa identitasnya. Nih, jangan lupa juga identitasnya. Jangan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan sampah? Sudah sesuai? Sudah selesai belum anak-anak? Hah? Sudah selesai belum? Kelompok 4 sudah selesai? Gimana anak-anak? Sudah selesai belum tugasnya? Kalau sudah selesai berarti ada salah satu kelompok yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengamatan video pagi hari ini ya. Yang lain kelompok lainnya mengasih tanggapan ya, kasih tanggapan dari kelompok 2 silakan maju ke depan. Albi sama Alia sini. Oke. Yuk, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan membacakan pengamatan video tentang sampah. Maka yang dimaksud dengan sampah. Sampah adalah segala macam benda atau material yang sudah tidak berguna lagi. Benar apa salah? Benar. Benar. Sampah harus dibuang. Sampah sebaiknya dibuang agar tidak menumpuk dan mengandung kebersihan lingkungan. Benar apa salah? Apa yang terjadi bila sampah menumpuk? Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan berbagai masalah. Benar apa salah? Apa saja jenis sampah? Sampah organik, sampah yang dapat terurai secara alami seperti sisa makanan dan daun. Benar
sesuatu yang sudah tidak lagi digunakan oleh manusia, itu namanya sampah. Ada berapa jenis sampah? 3 jenis. Yang pertama organik. Seperti apa contohnya? Seperti sisa makanan, buah-buahan, sayuran yang busuk dan daun yang kering. Itu contoh sampah organik. Terus yang kedua, contohnya seperti plastik, kaleng, kaca, itu contoh jenis sampah non anorganik. Yang terakhir, yang nomor 3, sampah apa? Bahan beracun dan berbahaya. Oke, berarti kalian sudah paham hari ini ya? Sudah paham? Oke. Kalau memang hari ini sudah paham, tugasnya tadi silakan dikumpul. Perwakilan kelompok, kumpul ya. Yuk dikumpul kalian, kumpul ke depan sama bagikan minggu depan ya. Oke, saya rasa pertemuan untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jumpa lagi besok ya. Sebelum pulang, mari kita berkemas terlebih dahulu. Ya, silakan keluar videonya. Mari teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa. Doa mulai. untuk naruh sampah organik, yang kuning sampah organik. Seperti apa contohnya? Plastik, kaleng, botol. Terus yang ini sampah B3 ya. Oke, hari ini kalian mencari sampah di sekeliling lingkungan sekolahan kita supaya sekolah kita menjadi bersih sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo kita cari sampah
sampah. Ayo dimasukin yo yang mana tadi? Sesuai dengan jenis sampahnya. Yang sampah organik yang mana? Sini. Sini daun masuk sini. Yang anorganik situ. Yo. Oke. Anorganik situ. Yang sampah daun sini. Sini dong, Bu. Ya, sini. Pak Is dapat banyak. Organik masuk sini, anorganik sini. Yang B3 sini. Ini masuk sini. Banyak anorganik ya. Yang B3 ada enggak? Pak Is? Sini ya. Sudah selesai, hari ini kita habis aksi demo membersihkan lingkungan sekolah kita. Sekarang sekolah kita sudah menjadi bersih. Jadi apa itu? Sampah organik bisa didaur ulang menjadi pupuk kompos. Sampah anorganik bisa didaur ulang kembali menjadi apa? Kotak pensil. Terus pot bunga. Terus apa lagi? Tas, ya? Oke. Gantungan lampu. Terus yang B3 bisa didaur ulang kembali hanya orang yang memiliki keahlian, ya. Jadi sekarang anak-anak sudah tahu antara sampah organik, anorganik dan sampah B3 harus bisa menjaga lingkungan sekolahan kita supaya lingkungan sekolahan kita menjadi bersih dan terhindar dari semua penyakit. Terus kalau kita tidak menjaga lingkungan kita, maka lingkungan kita akan terkena banjir. Maka dari itu sekarang anak-anak sudah tahu harus bisa menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih. Oke. Saya kira untuk kegiatan pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah, berarti kalian hari ini sehat. Oke. Sebelum belajar sebaiknya diawali dengan membaca doa sebelum belajar. Silakan keluar-keluar pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar kita membaca doa. Doa mulai.
mengadakan kontekstualitas, ya, memilah-milah sampah hari kemarin, ya. Jadi untuk hari ini kita akan mendaur ulang, yaitu yang namanya membuat kreasi, ya, kreasi mendaur ulang, membuat kreasi dari kotak pensil, ya, sampah anorganik menjadi kotak pensil, ya. Oke, mudah disiapkan bahannya, anak? Sudah. Sekarang keluarkan bahannya. Bahan-bahannya keluarkan. Oke. Tapi sebelum mulai membuat kotak pensil, kreasi membuat kotak pensil dari Dari sampah apa, Nana? Anorganik. Mau bikin apa, Nana? Kotak pensil dari botol plastik bekas aqua, ya. Jadi waktunya berapa menit kita sepakati, ya? Waktunya berapa menit kita sepakati. Tapi sebelum mulai membuat, kita amati dulu video cara pembuatan kotak pensil, ya. Perhatikan. Oke, tuh, perhatikan dulu. Maaf, videonya nggak ada suaranya, ya. Alat-alatnya yang perlu disiapkan. Ada cutter, ada botol, ada gunting, ada. Jadi itu coba perhatikan di depan, ya. Jadi maaf videonya nggak ada suaranya, jadi kalian harus memperhatikan saja. Gitu. Ya, nanti caranya seperti itu. Oke. Perhatikan videonya. Digunting. Maaf ada gangguan, ya. Jadi perhatikan gambarnya, ya. Jadi maaf ada kesalahan tuh suaranya nggak ada. Jadi kita memperhatikan aja. Insya Allah nanti kalian bisa membuat contohnya. Caranya seperti itu. Buat. Perhatikan ke depan. Yang mainan. Perhatikan dulu. Itu bunga-bunganya, ya, untuk menghiasnya, ya. Nanti ditempel. Kayak lem.
Udah jadi ya? Nah, itu tadi kita baru mengamati tentang pembuatan cara kotak pensil ya. Anak-anak sudah paham? Sudah paham. Berarti kalian sekarang boleh mulai membuat kreasi kotak pensil. Ya, kerja bareng, kerja kelompok, boleh di meja, boleh di bawah. Tapi di meja. Oke, sekarang dimulai digunting ya. Waktunya berapa menit, Nak? Kita sepakati berapa menit? 5 menit, 10 menit, 15 menit atau 20 menit? 20 menit. 10 menit apa jadi? 20 menit ya. Kita sepakati waktunya 20 menit. Yuk digunting-gunting. Ini potong, ada yang potong di ikannya. Harus kerja kelompok, kerja bareng supaya potong. Cara kayak gini Nak potongnya. Nah, masih dilepain. Yang lurus. Yang lurus. Nah, tadi gimana caranya tadi? Ini kan tadi. Nah, oh iya sudah dikasih pola. Oke. Mana ini? Sini agak sini. Sini. Nah, ini ada yang motong ini ya. Ada yang kasih pola. Dirapikan dulu. Nih, pola gunting. Caranya langsung dimasukkan gini. Nah, yuk. Yuk, ini buka. Ini potong-potong. Lagi tengahnya. Dirapiin, guntingnya dirapikan. Yang lurus, dia simetris. Hanya gunting ini. Nah, itu kasih dia. Digambar dulu.
cantik nih. Oke. Yang ini bunga apa ini? Coba bahas ini. Bunga tulip, nak ya, bunga tulip. Ini apa, nak? Ada apa nih? Wadah apa? Wadah pensil. Coba tes. Masukkan ke tempat tersebut. Bisa nggak? Masukkan yang bagus. Oh, pinter. Ternyata setelah jadi bisa untuk nyimpen apa, nak? Kotak pensil. Jadi rapi. Oke, anak-anak, sekarang kreasi membuat kotak pensil sudah jadi ya. Jadi ini adalah sampah anorganik, bisa didaur ulang kembali. Cantik tidak, anak? Kalau dijual laku nggak? Laku. Jadi bisa menghasilkan uang. Jadi sekarang anak-anak sudah tahu sampah anorganik bisa didaur ulang kembali. Kayak botol aqua bisa dibuat kotak pensil, bisa dibuat juga pot bunga, ya. Kayak bekas deterjen bisa dibuat apa tuh, taplak meja, ya, tas, ya. Jadi bisa dimanfaatkan supaya jadi kita memanfaatkan limbah yang sudah dibuat, didaur ulang kembali menghasilkan uang. Jadi lingkungan kita menjadi bersih. Kalau lingkungan kita menjadi bersih, kita terhindar dari penyakit. Maka dari itu, mulai sekarang anak-anak harus menjaga kebersihan lingkungan supaya lingkungan kita menjadi bersih. Oke, yang terakhir, sambil tugasnya tadi dikumpulkan di depan. Yang terakhir tugas refleksi. Ketua kelompok mengumpulkan tugasnya tersebut di sini, di depan. Yuk, ditaruh di depan situ. Ayo, Alia.
dari gandum. Oke, jadi bisa menghasilkan uang. Untuk kedepannya beradab anak-anak setelah mendapatkan ilmu tadi udah praktek bisa memanfaatkan yang namanya botol-botol ya di keliling kita, di lingkungan kita supaya botol yang ada di sekeliling kita bisa dimanfaatkan dengan baik. Anak-anak, pertemuan pagi hari ini cukupkan sampai di sini ya. Jumpa lagi besok. Mudah-mudahan belajar kita hari ini bermanfaat. Bapak silakan memberi doa. Sebelum kita pulang kita membaca doa. Doa mulai. Pembelajaran pagi ini kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum